Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, asik ya. Kopi pagi hari ini. Lupa kopinya apa tadi. Karena udah di dalam kotak, jadi nggak tahu kopinya apa. Anyway, kita bahas soal UKT. UKT itu singkatan apa ya, lupa ya. Uang kuliah tunggal ya, jadi bayar uang kuliah katanya sekarang mahal. UKT mahal, wah mulailah ribut. Pendidikan tuh sebetulnya mahal katanya. Wah, pendidikan tinggi, tersiari dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak ini ya, banyak diskusi, banyak yang benar, banyak yang kurang benar. Ada nggak ngerti lah. Ini dulu ya latar belakang. Saya kan dosen deh. Saya dosen di ITB, Institut Teknologi Bandung ya. Saya dosen di ITB dari tahun berapa udah lupa lagi. Maklum lah udah tua ya. Pertama soal pendidikan ya. Pendidikan itu mahal nggak? Pendidikan itu ya memang mahal. Ya, pendidikan di perguruan tinggi itu memang mahal. Dan memang tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi. Karena ada sekolah-sekolah yang tidak harus perguruan tinggi. Ada vocational school. Perguruan tinggi maksudnya ini ya, perguruan tinggi itu ada politeknik juga, ya kan? Ada macam-macam. Jadi tidak harus semua jadi sarjana ya, memang tidak. Sayangnya di dunia maksudnya di ini ya, di orang-orang Asia gelar tuh masih penting. Nggak hanya di Indonesia loh, sama di negara lain juga sama. Asia pada prinsipnya itulah ya. Orang Asia begitu gelar dianggap penting. Jadi seharusnya sih tidak ya, tapi itulah kenyataannya ya. Nah, jadi tapi yang penting sebenarnya bukan itu ya. Sepertinya harusnya sebetulnya negara itu menyiapkan slot-slotnya nih, yang ini yang cocok untuk perguruan tinggi, ini vocational school, ini ini bekerja, ini lulusan SMA, SMK saja gitu ya. Jadi nggak apa-apa juga ya itu ya. Selama disiapkan slotnya dan path-nya gitu. Nah, perguruan tinggi sekarang. Kita bicara perguruan tinggi ya, spesifik perguruan tinggi. Mahal, ya mahal memang. Memangnya mahalnya di mana? Lah kan dosennya, Anda mau gaji dosen berapa? Anda mau gaji saya berapa sih? Gaji saya UMR. saya sama seperti buruh pabrik ya, sama aja gaji saya juga gitu. Kemudian infrastruktur dari perguruan tinggi itu mahal ya. Tergantung dari jurusannya tentunya. Kalau kedokteran sudah pasti mahal lah ya. Kedokteran itu memang terpisah ya, khusus ya, khas ya. Dan memang mahal. Ya memang mahal sih ya. Karena memang mahal gitu, karena ada kebutuhan macam-macam ya. Nah, sekarang jadi kita sepakat dulu, pendidikan mahal nggak? Mahal, oke ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau mahal ini apakah semuanya dibebankan kepada siswa atau keluarganya? Nah, itu yang kita mungkin bisa beda pendapat. Menurut saya tidak, ya tidak seharusnya dibebankan kepada mahasiswa sepenuhnya. Mahasiswa itu dalam artian mahasiswa dan keluarganya sepenuhnya ya. Karena ya tadi mahal, maka harus dicarikan cara subsidi. Ya, subsidi. Jadi ada pertolongan baik dari negara, dari perguruan tingginya itu sendiri. Misalnya negara ke perguruan tinggi negeri gitu ya, misalnya ada subsidi yang uang kuliahnya misalnya harusnya berapa? Saya nggak tahu berapa, 14 juta. Negara ikut 10 juta misalnya. Banyak kali Pak Budi. Iya, gimana lagi ya, karena kemampuan masyarakat misalnya hanya sanggup 5 juta ya 5 juta, sisanya harus diserap oleh something ya, salah satunya negara. Kalau swasta kan nggak bisa Pak Budi, ya itu dia, mari kita carikan lagi ya. Jadi satu dari subsidi negara, dua subsidi ini juga bisa ya dari perguruan tinggi yang bersangkutan yayasannya. Berarti yayasannya juga harus punya revenue ya untuk memberikan beasiswa ya, atau kemudahan-kemudahan atau subsidi kepada siswa-siswanya yang jadi yayasan perguruan tingginya ini. Nah itu yang susah ya, kadang-kadang mereka juga nggak punya duitnya juga ya. Nah itu susah, jadi banyak orang yang cari duit lewat perguruan tinggi. Jadi menurut saya nggak gitu kali ya sebetulnya ya, karena ini banyak jadi perguruan tinggi itu ada orang yang melakukan ini bisnis pendidikan. Nah, kalau saya nggak, saya mikirnya pendidikan itu bukan bisnis. Nggak haram juga sih, tapi pendidikan itu sebetulnya kalau dari ini saya itu cost center ya. Kita keluar duit untuk mendidik, nanti dia orang-orangnya ini kita pakai di perusahaan kita. Nah itu kita manfaatkan itu gitu. Jadi mereka jadi
jadi engine ya, kita membuat mesin, bukan kita keluar duit untuk buat mesin ya. Mesin-mesin inilah yang nanti akan menghasilkan revenue bagi perusahaan, organisasi dan seterusnya. Jadi itu dari ini ya. Bisa juga dari alumninya ya. Jadi ada alumni biasanya kalau perguruan tinggi di luar negeri itu alumni drive-nya tuh luar biasa. Dari dulu saya tuh dikirimin ya email lah, pesan, kalau dulu email ya, karena belum ada WhatsApp segala macam, email dari kampus ya, kampus yang mengatakan bahwa ini kita lagi ada apa namanya apa sih namanya ya, some kind of fund drive lah gitu ya. Fund itu maksudnya uang ya. Jadi kita minta, jadi intinya kampus minta ke alumni untuk nyumbang. Alumni nyumbang. Nah, kampus-kampus di luar negeri kalau di Amerika tuh banyak yang alumninya nyumbang. Nah, tentang hal ini, banyak kampus itu yang sebetulnya tidak baik kepada siswanya. Dalam artian kampus itu nyusahin mahasiswa. Jadi kampus itu neraka bagi mahasiswa. Kalau kita di dalam neraka, misalnya kita berasal dari neraka, mau nggak kembali ke neraka? Jelas tidak. Mau nggak berbagi kepada neraka? Juga tidak gitu ya. Jadi makanya kampus itu juga harus memberikan value kepada siswanya sehingga nanti mahasiswanya lulus bilang, ini kampus ini berjasa untuk saya, jadi sehingga saya mau memberikan apa sih namanya sumbangan kepada kampusnya. Jadi itu ya. Jadi alumni drive-nya itu tinggi untuk menyokong itu. Di tempat kami juga begitu, meskipun kami ini perguruan tinggi negeri ya, maksudnya saya alumni ITB, nah alumni ITB juga nyumbang. Kebetulan kalau saya khasnya alumni elektro, dan alumni elektro itu juga ada usaha-usaha untuk memberikan sumbangan dari alumni elektro ITB ya. Itu ada drive-nya, teman-teman alumni pada nyumbang ya. Dan setiap tahun disemangati bersama, kita kumpul di kampus kayak baru-baru ini. Ini baru belum sampai sebulan yang lalu kami kumpul ya, Ikatan Alumni ITB, Ikatan Alumni Elektro, IAE ITB, ngumpul-ngumpul, yaitu tadi salah satunya adalah memberikan dana untuk yaitu tadi ya, mengurangi beban dari perguruan tinggi. Yang ini ya memang khusus untuk di elektro gitu ya, atau bukan elektro, dan kalau sekarang di ITB itu elektro dan informatika tuh bagaimana itu mengurangi itu. Memangnya perlu ya, butuh kayak kita misalnya butuh GPU ya, butuh peralatan lab itu kan tidak semuanya bisa didanai oleh pemerintah ya. Jadi ya harus ada juga sumbangan dari swasta, beasiswa kepada siswa-siswa ya, pada macam-macam ya beasiswanya. Sehingga dengan kata lain UKT yang biaya pendidikan yang memang mahal itu tidak ditanggung sendirian oleh mahasiswa. Begitu tujuannya gitu ya. Ada lagi kampusnya juga membuat unit usaha yang tujuannya adalah untuk mengenerate revenue bagi kampus ya, sehingga kampusnya itu dapat pemasukan sendiri, sehingga biaya operasional bisa didukung revenue dari kampus itu sendiri. Nah, ini juga pro dan kontra lah ya. Jadi ada demikian lah. Kalau di luar negeri itu ada research grant juga masuk ke dalam kampus juga. Nah, itu juga untuk mengurangi biaya operasional tadi. Research grant masuk ke kampus digunakan untuk dana penelitian, sehingga pendidikan dan penelitian bisa berjalan di sana. Balik lagi. Nah, sekarang dari kacamata saya sendiri ya, ini personal saya Budi Raharjo sebagai seorang dosen. Ya saya merasa bahwa pendidikan itu seharusnya tidak dijadikan ajang untuk cari duit ya. Kalau ini opini saya sendiri ya, opini saya sendiri. Dosen-dosen itu banyak yang jiwanya adalah jiwa mengajar ya, you want to give ya, jiwanya mengajar. Jadi kita sebetulnya itu dia ya, kita nggak cari duit di situ. Kalau mau cari duit, carinya tempat lain. Itu cara saya gitu. Jadi saya harus jadi kaya, saya harus punya revenue, sehingga ketika ngajar saya tuh full ngajar, tidak mikirkan ini saya dapat dari mahasiswanya berapa, nggak ada kepikiran itu. Ya gimana mahasiswanya ini bisa belajar, meneliti dan seterusnya lagi. Saya nggak mikirin gitu. Kehidupan saya sudah didukung financially oleh usaha-usaha lainnya lagi. Jadi kalau gitu jadi dosen harus kaya. Ya kalau menurut saya begitulah harusnya ya. Sehingga nggak ini ya. Cerita lain ya, memang ini ada pendapat-pendapat yang berbeda juga. Apakah jadi dalam bayangan saya itu kalau dosen itu, kalau kita pakai topi dosen itu kastanya Brahmana ya di atas ya, mengawang-awang. Kalau saya lagi di luar itu memang saya engineer, beda lagi buat perusahaan, jadi CEO segala macam, beda ya, entrepreneur jiwanya beda, ininya juga beda gitu ya. Ininya
nature-nya juga beda gitu. Ya jadi itu memang harus dibedakan sih. Ketika kita ngajar, kita sebagai pendidik itu nggak mikirin soal duit, tidak transaksional gitu. Jadi tidak transaksional, nggak boleh transaksional. Lagi-lagi ya itu opini saya, Maka transaksional di tempat lain, sehingga saya itu sebagai pendidik itu saya bisa fokus ngajarin, mendidik, nggak ada hubungannya gitu. Jadi saya tidak mengharapkan mahasiswa saya ngasih hadiah segala macam, no gitu, itu malah nggak menarik ya bagi saya tuh, bukan begitu. Saya pengen mahasiswanya sukses. Nah itu hadiah terbaik bagi seorang guru teh atau dosen itu kalau mahasiswanya sukses, itu hadiah terbaik, bukan kita mendapatkan gift atau apa, bukan. Jadi kalau Anda sukses, Anda menjadi orang yang baik di luar itu gurunya bangga tuh bilang, itu murid saya dulu. Nah itu aja sih kalau bagian dari itu. Apalagi kalau sukses luar biasa. Kalau sukses luar biasa, maka ingatlah lagi kampus, nyumbang lagi ke kampus gitu. Dan banyak saya lihat alumni yang melakukan itu ya. Cuma itu harus kita lebih besarkan lagi, sehingga generasi lebih muda tadi bisa masuk ke kuliah, bisa segala macam dengan biaya yang reasonable, masuk akal. Nah sekarang kalau pinjaman. Saya termasuk yang kurang setuju sih dengan pinjaman gitu ya. Karena belum apa-apa sebagai pinjaman hutang ya. Ya boleh-boleh saja, itu mungkin cara-cara style di negara asing ada ya. Student loan tuh umum, bukan hanya di Indonesia aja, hutang student loan tuh banyak. Makanya banyak mahasiswa di luar negeri juga yang setelah lulus dia masih harus bayar hutangnya dia sebagai as a student loan. Nah itu lazim ya di luar negeri seperti itu. Karena di luar negeri juga gitu, kuliah mahal, maka mengambil utang juga, student loan kepada bank segala macam ya. Nah kalau kita kan dialirkan ke pinjol, nah itu saya termasuk yang kurang setuju. Sorry ya, nothing to do with pinjol. Saya untuk kasus yang ini, untuk mahasiswa uang kuliah, saya termasuk yang kurang setuju, kurang baik lah ya. Udah nggak menurut saya nggak elok ya, nggak elok ethically, gimana gitu ya. Salah nggak? Ya kalau menurut saya salah, menurut Budi Rajo secara hukum mungkin tidak, tapi secara ini saya nggak terlalu suka. Nah, bagi kita yang sudah sukses, maka menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita bisa memberikan bantuan kepada anak-anak generasi muda lagi ya, untuk mau sekolah, mau kuliah segala macam, bagaimana caranya. Kita harus partisipasi, ya ikut nyumbang setidaknya gitu ya. Nyumbang kan nggak harus miliaran, kalau kita mampu miliaran ya nggak apa-apa, tapi kalau cuma 50.000 per tahun, ini 50.000 per tahun. Kalau ada 50 juta atau 100 juta orang, atau janganlah 100 juta, 10 juta orang ya, 50.000 per tahun ya tinggal dikaliin aja, lumayan gitu ya. Ya nanti kalau ini masa 50, berarti kalau 50.000 per tahun berarti 5.000 perak dong sebulan. 5.000 perak per bulan, masa lulusan perguruan tinggi nggak mau nyumbang 5.000 perak per bulan. Parkir aja 5.000 perak ya, ke toilet aja mungkin 1.000 perak atau 2.000 perak. Masa 5.000 per bulan aja nggak mau gitu ya. Selama dikelola dengan baik, saya rasa alumni itu pada mau ya. Anyway, UKT itu ini UKT kopi, iya deh, kopi saya ini udah dingin. Penting sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.